Halo teman-teman, jadi di sini aku udah punya 3 batu nih yang beda warna, tekstur, dan juga struktur. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ketiga batuan ini berbeda? Apakah dia sejenis, berbeda jenis, atau bagaimana? Yuk kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah punya diagram proses terbentuknya ketiga batuan ini. Yang mana ketiga batuan ini dulunya terbentuk dari satu material yang sama, yaitu adalah magma. Nah, ketika magma itu naik ke atas permukaan dari dalam bumi, maka ia akan mengalami penurunan temperatur yang menyebabkan magma itu berubah menjadi batuan beku atau igneous rock. Nah, batuan beku ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu batuan beku vulkanik dan juga batuan beku plutonik, yang mana keduanya bisa dibedakan dari ukuran mineralnya. Nah, selanjutnya, ketika batuan beku itu mengalami uplift atau pengangkatan, maka ia akan terkena weathering dan juga erosion. Yang mana weathering itu artinya pelapukan, erosion itu adalah erosi. Nah, akibat dari pelapukan dan erosi ini, batuan beku ini akan terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil. Nah, ketika fragmen-fragmen kecil itu tertransportasi atau berpindah ke tempat lain, khususnya ke cekungan sedimen, maka ia akan terendapkan di cekungan sedimen ini. Nah, fragmen-fragmen batuan ini akan terus berlanjut, terendapkan terus, sehingga akan mengalami proses burial dan juga lithification. Nah, karena material-material tersebut terus masuk ke cekungan sedimen ini, bisa dilihat di sini mulai ada gambar berlapis-lapis tersebut, sehingga tekanan dari atas itu menyebabkan batuan-batuan ini mengalami kompaksi nih teman-teman, sehingga terbentuklah batuan sedimen atau sedimentary rock. Nah, batuan sedimen ini bisa terkubur jauh ke dalam tanah nih teman-teman, sehingga bisa mengalami high pressure dan juga high temperature atau terkena tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga batuan sedimen ini bisa terubahkan menjadi metamorph rock atau batuan metamorph. Dari yang awalnya sedimen menjadi batuan metamorph. Nah, batuan metamorph ini yang sudah berada di bawah permukaan bumi bisa kembali lagi melting menjadi magma ketika dia sudah melewati ambang batasnya, di mana dia sudah tidak sanggup lagi nih menjadi batu, sehingga dia melting menjadi magma kembali. Dan begitu terus prosesnya, dari magma menjadi batuan beku, kemudian menjadi batuan sedimen, dan metamorph. Nah, lantas tanda panah yang zigzag ini apa nih teman-teman? Jadi tanda panah zigzag ini adalah uplift atau pengangkatan. Jadi tidak hanya batuan beku saja yang bisa mengalami pengangkatan, tapi batuan sedimen juga bisa mengalami pengangkatan ke permukaan. Nah, ketika dia sampai di permukaan, as always terjadi weathering dan juga erosion yang menyebabkan batuan sedimen ini bisa terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil, kemudian terendapkan lagi, kemudian burial dan lithification lagi, kompaksi lagi, sehingga menghasilkan batuan sedimen yang baru lagi. Nah, proses itu disebut dengan resedimentasi atau proses sedimentasi kembali gitu. Resedimentasi. Gitu ya teman-teman. Jadi, selanjutnya itu batuan metamorph ini juga bisa nih teruplift nih teman-teman. Jadi dari yang awalnya di bawah permukaan bumi, dia terangkat ke permukaan akibat proses geologi seperti tektonik. Misalnya seperti kena gempa bumi, dia terangkat lagi, kemudian terkena weathering dan erosion, sehingga dia terpecah menjadi fragmen-fragmen dan terendapkan kembali di cekungan sedimen dan jadilah batuan sedimen. Jadi, batuan sedimen itu adalah batuan yang paling kompleks ya teman-teman, di mana batuan sedimen itu bisa terbentuk dari ketiga jenis batuan ini, baik dari batuan beku, batuan sedimen itu sendiri, kemudian dari batuan metamorphic rock. Nah, dalam proses ini, batuan sedimen yang kita bicarakan sepanjang ini termasuk dalam batuan sedimen klastik. Klastik, oke, batuan sedimen klastik. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini secara petrografi atau pengamatan menggunakan mikroskop, teman-teman bisa melihat nih bahwa batuan sedimen klastik ini memiliki mineral kuarsa yang monokristalin atau dia bentuknya itu satu-satu kemudian mengalami kontak. Misalnya ini ada point kontak atau juga ada long kontak gitu. Nah, itu menandakan bahwa batuan asal dari batuan sedimen ini adalah batuan beku ataupun batuan sedimen itu sendiri yang telah terresedimentasi lagi, ditandai oleh mineral-mineralnya yang terlihat patah-patah seperti dipatahkan itu, kemudian juga ada point kontak atau long kontak yang menandakan bahwa sedimen itu sudah mulai terkompaksi atau tertekan, istilahnya seperti itu.
yang menandakan dia sudah mengalami proses sedimentasi lanjutan. Oke, selanjutnya adalah mineral feldspar. Biasanya nih teman-teman, kalau teman-teman melihat batuan beku itu, mineral feldspar kan masih fresh, masih segar. Nah, beda halnya dengan feldspar yang ada di batuan sedimen itu, dimana dia bentuknya udah mulai kusam, pucat, yang menandakan bahwa dia itu sudah mengalami proses transportasi sehingga dia berubah warna, berubah bentuk, dan menandakan bahwa itu adalah batuan sedimen. Oke, selain mineral kuarsa dan juga feldspar, karena batuan sedimen klastik itu bisa terbentuk dari ketiga jenis batuan ini, maka di dalam batuan sedimen itu juga bisa terdapat litik atau fragmen batuan, di mana fragmen-fragmen batuan yang kecil-kecil ini bisa tertampung di cekungan sedimen dan terburial dan litifikasi sehingga membentuk sedimentary rock. Batuan metamorf juga sama, bisa kena weathering erosion, jadi fragmen, terendapkan, dan jadilah batuan sedimen. Nah, ada pun struktur khas dari batuan sedimen ini, contohnya adalah struktur laminasi ini. Struktur laminasi atau yang terlihat seperti garis-garis ini bisa muncul akibat batuan sedimen itu kan dia prosesnya terendapkan terus menerus nih, ada fragmen batuan terendapkan, datang lagi fragmen batuan terendapkan. Nah, maka ia bisa menimbulkan pertimpaan dan membentuk suatu garis seperti ini teman-teman. Selain struktur laminasi juga ada struktur perlapisan yang ukuran garisnya itu jauh lebih besar dari laminasi, dan juga ada struktur masif nih teman-teman. Struktur masif itu dimana ketika dia sudah terendapkan, dia tercampur aduk sehingga bentuknya itu menjadi seperti ini. Terlihat kan batuannya itu mulai tercampur seperti breksi konglomerat, itu udah tercampur banget batuan-batuannya sehingga itu termasuk juga ke dalam batuan sedimen plastik. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Semoga teman-teman makin paham bagaimana proses terbentuknya ketiga batuan ini di alam semesta. See you guys.